Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Abdul Muntholib dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks diskusi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas anak-anak adalah kompetensi dasar 3.10, yaitu menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Sedangkan materi yang akan kami sampaikan adalah menyimpulkan struktur dan ciri kebahasan teks diskusi, menulis teks diskusi berisi gagasan atau pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Namun sebelum kita bahas atau kita bicarakan lebih jauh tentang teks diskusi anak-anak, terlebih dahulu di sini saya sampaikan pengertian dari teks diskusi tersebut. Teks diskusi adalah sebuah teks yang berisi tentang sebuah wacana yang memiliki masalah. Wacana yang bermasalah ini adalah wacana yang memiliki dua kubu antara pro atau mendukung dan kontra atau menentang. Tujuan komunikatif dari teks diskusi itu sendiri untuk mengetengahkan suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi. Sedangkan struktur teks diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu. Isu ini merupakan unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Contoh, dalam pertemuan ini permasalahan yang akan dibahas adalah pemilihan pengurus OSIS. Yang kedua adalah argumen. Namun perlu kita ketahui anak-anak bahwa argumen di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada argumen yang mendukung, ada pula argumen yang menolak atau menentang. Argumen dalam teks diskusi terdiri dari berbagai pendapat yang ada mengenai permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Pendapat tersebut dapat berupa pendapat yang menentang atau mendukung. Contoh, berbagai pendapat dalam pertemuan ini adalah titik-titik. Struktur yang ketiga yaitu simpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi merupakan hasil kesimpulan, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Sedangkan kaidah kebahasan teks diskusi sebagai berikut. Dalam teks diskusi terdapat konjungsi perbandingan dan pertentangan. Konjungsi perbandingan merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Konjungsi perbandingan hanya terdiri atas konjungsi lebih daripada. Konjungsi ini hanya digunakan untuk dua hal yang dibandingkan. Konjungsi lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada. Contoh, Haris lebih menyukai teh daripada kopi. Nah, di sini ada konjungsi lebih yang digabung dengan konjungsi daripada.
Yang kedua yaitu konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Konjungsi pertentangan terdiri atas beberapa konjungsi antara lain: A. Sedangkan. Konjungsi sedangkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya berbeda. Contoh: Amir akan belajar bahasa Indonesia sedangkan Farhan bahasa Inggris. Yang B. Konjungsi tetapi. Konjungsi tetapi digunakan dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata tidak. Contoh: Gina berkeinginan pergi ke Bali tetapi tidak memiliki waktu luang. Nah, di sini ada konjungsi tetapi dan konjungsi tidak. Yang C. Konjungsi melainkan. Konjungsi melainkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata bukan. Contoh: Dia bukan seorang guru melainkan dosen. Sekarang kita lanjutkan atau kita perhatikan contoh teks diskusi yang berjudul kebiasaan minum teh baik atau buruk untuk kesehatan. Nah, kemudian teks diskusi ini anak-anak sudah diurut sesuai dengan struktur yang sudah saya sampaikan tadi, yang dimulai dengan isu. Coba perhatikan contoh isu. Tak jauh berbeda dengan kopi, kebiasaan minum teh sudah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan menjadi bagian dari tradisi. Biasanya teh disajikan ketika ada kunjungan tamu, pertemuan, atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai di malam hari. Teh diperkenalkan sejak 5.000 tahun yang lalu. Minuman ini berkhasiat bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman teh berasal asli dari Asia Tenggara. Aroma dan rasanya yang menjadi khas menjadikan minuman ini sangat digemari oleh semua golongan masyarakat. Kami ulang, aroma dan rasanya yang khas menjadikan minuman ini sangat digemari oleh semua golongan masyarakat. Meskipun banyak manfaat dari minuman teh, tetapi kebiasaan mengonsumsi teh secara berlebihan bisa menimbulkan kerugian. Bagian yang kedua yaitu argumen. A. Argumen yang mendukung. Terdapat beberapa kandungan aktif dalam teh sehingga menjadi bermanfaat bagi kesehatan seperti polifenol 10-25% yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah berkembangnya sel kanker, vitamin C 150-25 mg persen dan vitamin E 25-70 mg persen yang dapat membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. B-karotin 13-20%, kafein 45-50 mg persen dan fluor 0,1-4,2 mg per liter yang berfungsi membantu dalam mencegah tumbuhnya karis pada gigi serta memperkuat gigi. B. Argumen yang menolak. Tetapi di balik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minum teh tidak wajar mempunyai pengaruh tidak baik untuk kesehatan. Kami ulang, tetapi di balik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minum teh yang tidak wajar mempunyai pengaruh tidak baik untuk kesehatan. Karena kafein yang terdapat di teh bisa menyebabkan proses penyerapan makanan menjadi terhambat. Selain itu, kafein memiliki sifat ketergantungan sehingga tubuh akan terasa tidak fit jika tidak mengonsumsinya. Nah,
Pada ibu menyusui, kafein mempengaruhi kelenjar ASI sehingga menghambat kelancaran dan ketersediaan ASI. Zat kafein pada bayi dapat mengakibatkan usus bayi menjadi kejang. Kandungan mineral dalam teh juga mempunyai kecenderungan membantu terbentuknya batu ginjal. Sekarang bagian simpulan. Coba perhatikan baik-baik simpulan ini. Jika kamu ingin mengonsumsi teh yang sehat, disarankan sebanyak 5 cangkir ukuran 200 ml setiap hari. Karena jumlah tersebut masih batas normal, kadar kafein yang bisa dikonsumsi yaitu setara 750 mg per hari. Usahakan juga seduh teh dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak ditambahkan gula untuk mencegah rusaknya zat-zat yang dikandung dan hilangnya manfaat teh. Dalam kebiasaan sehari-hari, hindari minum teh saat perut kosong karena bisa meningkatkan produksi asam lambung sehingga berpengaruh pada pencernaan. Demikian anak-anak contoh teks sudah diurut sesuai dengan strukturnya. Berikutnya adalah unsur kebahasaan. Nah, untuk unsur kebahasaan ini anak, coba kamu tentukan atau kamu cari unsur kebahasaan dari contoh teks diskusi di atas. Selamat bekerja, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.